TBK, saya izin melanjutkan tentang pembahasan dari bab 6 ke bab 7, di mana bab 7 ini membahas tentang keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Yang pertama akan saya bahas itu tentang keadilan ekonomi, di mana keadilan ekonomi ini itu berfokus pada pemerataan kekayaan, pendapatan dan sumber daya, serta memastikan adanya kesempatan yang setara dalam sistem ekonomi. Inti fokus dari hal ini adalah distribusi dari hasil-hasil ekonomi. Adapun prinsip utamanya, yang pertama itu pemerataan pendapat, di mana mengurangi kesenjangan yang terlalu ekstrim antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kemudian yang kedua itu kesetaraan kesempatan. Setiap orang itu harus memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, modal, dan pendidikan, terlepas dari latar belakang sosial atas ekonominya mereka. Kemudian selanjutnya itu anti eksploitasi, di mana harus memastikan upah yang adil dan kondisi kerja yang layak, di mana pekerja itu tidak dieksploitasi. Contoh kebijakannya, penerapan pajak progresif, subsidi bagi masyarakat miskin, serta program pelatihan kerja dan penerapan upah minimum. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan inklusif, di mana semua orang itu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan berpartisipasi penuh. Selanjutnya keadilan sosial. Nah, keadilan sosial, apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial ini konsepnya yang lebih luas, itu berfokus kepada hak-hak dan akses yang setara bagi semua orang dalam masyarakat, khususnya dalam kesejahteraan, layanan publik dan politik. Apa inti fokusnya? Nah, inti fokus dari keadilan sosial ini itu tentang distribusi hak kekuasaan dan akses pada struktur sosial. Prinsip utamanya itu yang pertama HAM ataupun hak asasi manusia, di mana memastikan bahwa hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan dan perumahan itu terpenuhi untuk semua. Kemudian yang kedua itu pengakuan dan penghargaan, di mana mengatasi diskriminasi dan marginalisasi berdasarkan suku, agama, gender ataupun disabilitas. Kemudian ketiga itu partisipasi, di mana memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Contoh kebijakannya itu tentang jaminan kesehatan universal, pendidikan gratis, dan undang-undang anti diskriminasi. Kemudian apa tujuan dari ini? Tujuannya itu untuk menciptakan masyarakat yang setara dan adil secara struktural, di mana setiap orang itu diakui martabatnya dan memiliki akses yang sama terhadap peluang hidup. Mungkin itu saja pembahasan saya dari mengenai bab 7 ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan ke bab 8 TBK.